Halo filmmaker Indonesia, apakah kalian tahu ketika kita produksi film, ada tahap-tahap yang harus dilalui bersama loh. Tidak ada film yang bisa dibuat sendiri. Film yang dibuat dari jerih payah sekelompok orang yang terdiri dari beberapa departemen. Film sendiri dibuat dalam beberapa tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ketiga tahap itu merupakan inti dari pembuatan film. Namun, ada dua tahap yang belum banyak diketahui oleh filmmaker, yaitu development atau juga bisa disebut pengembangan skenario dan distribusi film atau pengiriman film agar bertemu dengan penonton. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas persatu ya. Pertama, ada tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah pengembangan ide, menentukan jenis cerita genre, dan format penulisan skenario. Ide bisa datang dari mana saja loh guys. Misalnya dari novel, kisah nyata, dan masih banyak sumber lainnya yang bisa dijadikan referensi. Oke guys, kita ke tahap inti awal, yaitu praproduksi. Dalam tahap praproduksi film, setiap langkah yang diambil harus penuh perhitungan. Nah guys, tahap praproduksi sangat menentukan tahap selanjutnya. Kenapa? Sebab semua perencanaan dilakukan di sini. Perencanaan yang baik akan menghasilkan eksekusi yang baik dan tanpa masalah. Sebaliknya, perencanaan yang buruk menghasilkan eksekusi yang kacau. Perencanaan pada tahap ini yaitu ada perencanaan biaya, penjadwalan, analisis naskah yang dibagi menjadi analisis karakter, analisis wardrobe, analisis setting, dan properti. Next, ada master breakdown dan hunting yang dibagi menjadi hunting lokasi, penetapan lokasi, hunting properti, dan wardrobe, casting, perekrutan kru, dan penyewaan peralatan. Dan yang paling terakhir adalah desain produksi. Next, mari kita lanjut ke tahap yang paling inti, yaitu produksi. Di tahap ini adalah tahap di mana semua materi yang direncanakan pada dua tahap sebelumnya dan dieksekusi. Betul, kita mengenalnya dengan istilah shooting atau dalam bahasa Inggris ya, principal photography. Kita ke tahap pasca produksi. Pada tahap ini, hasil rekaman akan dilakukan editing, penataan suara, penambahan efek, scoring musik, dan color grading. Untuk di tahap ini, bukan produksi biasanya dibagi ke dalam dua tahap, offline dan online. Yang dimaksud offline adalah offline editing atau menjahit film setelah kita mendapat bahan dasar materi film kita melalui proses syuting. Editor akan menyusun bahan tersebut menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Setelah itu guys, film dinyatakan feature long, maka materi akan diteruskan untuk dipoles. Nah, tim pemolesan ini terdiri dari beberapa divisi, warna, suara, musik, dan CGI. Oke guys, tak terasa kita sudah di tahap produksi film paling akhir, di mana film akan disalurkan untuk penonton. Ada beberapa penyaluran film, antara lain bioskop, pemutaran alternatif, festival, dan media seperti DVD. Nah guys, itulah beberapa penjelasan proses syuting film di Indonesia. Semoga bisa membantu kalian yang ingin belajar untuk mengenal proses pembuatanmu. Bye-bye!